sekarang kita masuk ke range tadi ya. Range masing-masing pair itu berbeda ya. Ada XAU, ada Euro, ada Pound Sterling, GU, ada GU itu GBP USD. Misalkan begini, ada XAU, ada Euro, ada GU misalkan. Tiga ini contoh aja. Ini range-nya beda-beda. Euro itu sekitar 600 sampai 1.600 satu hari. GU itu 800 sampai dengan 3.000. Kemudian XAU ini lebih besar, 1.200 sampai dengan 5.000. Rata-rata begini ya. Biasanya hari-hari di kisaran 2.000-an. Normal ya, 2.000-an. Jadi nanti ketika mencapai range itu biasanya akan memantul kembali. Ya, sekali lagi ini kondisi normal. Kalau nanti ada news, ada berita, ada sentimen, ya tentu bisa lebih besar ya. Tapi kita berbicara sesuai dengan kondisi normalnya. Ya. Contoh misalkan, kalau kita lihat di XAU misalkan, satu hari kemarin, range itu kita ambil dari high dan low-nya. Ini saya lebih besarkan yang satu hari kemarin, karena kita menggunakan H1, time frame H1, satu hari sekali, 1 jam sekali ganti candle, maka garis periode ini adalah batas satu hari. Ini satu candle, 1 jam, 1 jam, 1 jam, dan seterusnya, sehingga satu hari ini sekitar 23 atau 24 jam. Oke, sekarang kita coba cari range yang kemarin. Kita cari range-nya, berapa range-nya. Caranya cari yang tertinggi dan terendahnya di sini. Ya, tertinggi dan terendahnya. Kita bisa menggunakan crosshair ya, menggunakan crosshair di sini. Kemudian tarik dari atas atau dari bawah dulu boleh. Ya, dari ujungnya luruskan dengan garis horizontal ya. Kemudian klik ditahan, tarik ke bawah sampai di harga low-nya atau terendahnya. Sehingga range-nya adalah 1760 ya, antara 1.200 sampai 5.000. Maka tadi range-nya adalah 1.670 kalau tidak salah ya. Saya coba hitung lagi ya, dibalik ya, 1.750 gitu ya, 1.750. Oke, ini range-nya. Kita juga bisa mengukurnya menggunakan ini ya, menggunakan draw trend line. Klik di sini. Kemudian tarik dari atas atau dari bawah sampai ke atas boleh ya. Dari atas dulu tarik sampai ke bawah ya, sampai lurus. Ya, sampai lurus di low-nya di sini. Ini high-nya, ini low-nya. Sehingga ini range yang kemarin. Maka biasanya range itu tidak beda jauh ya daripada umumnya rata-rata. Yang sebelumnya kalau kita lihat di 2 hari yang lalu, ini range-nya juga sama. Perhatikan, ini range-nya sama. Ya, artinya mendekati sama. Di 3 hari yang lalu ya, ini juga hampir-hampir sama. Ya, ada lebih sedikit tapi hampir-hampir sama. Maka hari ini pun nanti kira-kira akan mendekati sama. Ya, karena ini arahnya ke bawah. Kalau arahnya ke bawah, merah mengarah ke bawah, maka ngukurnya yang tertingginya taruh di sini. Nah, ini tertinggi dari garis ini kita taruh di sini. Tadi dari mana garis biru ini? Saya ambil dari yang kemarin, high dan kemarin, low yang kemarin. Sehingga yang atas ini kita taruh di ujung atas, yang bawah di bawah. Sehingga hari ini range-nya ya sekitaran ini, karena ini berdekatan dengan area support, maka kira-kira di sini. Nah, kalau ini sudah berdekatan, ya sumbunya sudah mendekati, maka kita lihat nanti ini adalah tanda-tanda, bisa jadi tanda-tanda akan berbalik karena penolakannya juga panjang ini. Berada di area support, range-nya terpenuhi, maka tinggal berbaliknya. Berbalik itu tidak harus panjang ke atas, bisa jadi nanti konsolidasi sampai pagi. Atau koreksi naik, kemudian turun lagi, tapi kemungkinan ya sama ini, sampai di sini dulu. Sehingga kalau seperti ini kita tidak terjebak dengan posisi-posisi sell di sini.
ya, tidak terjebak dengan sell begini. Ini namanya kita sell pada harga yang lebih murah atau harga yang paling murah. Kalau kita menjual dengan harga paling murah, maka tentu untuk belanja, untuk pulakan lagi nanti akan kita kurang. Ya. Karena jual itu kalau bisa pas harga tinggi, ya, sehingga untung kita bisa maksimal. Kemudian bagaimana kita menyikapinya seperti ini? Kalau harga sudah tercapai range-nya, ya tentu kembali ke teknikal, kembali ke karakter candle ini. Ini candlenya mengindikasikan penolakan atau perlawanan bullish itu panjang. Cuma ini masih merah, jadi tetap masih berpeluang turun. Sehingga kita tunggu dulu sampai ada warna hijau. Warna hijau yang nanti signifikan itu dia setidaknya lebih tinggi dari merahnya, baru nanti berpengaruh akan bergerak naik. Ini seperti ini misalkan. Jadi harus bersabar menunggu. Nah, ini adalah range. Kita coba untuk lihat lagi. Mungkin kita perlu menguji ke kiri ya. Kita coba acak saja dulu. Oke, seperti ini ya. Kita ambil yang sudah panjang ini. Oke, sekarang kita lihat misalnya hari ini masih begini, misalkan ya, hari ini masih belum bergerak banyak, candlenya masih pendek-pendek. Biasanya kalau pendek-pendek itu retail yang pemain kecil atau trader kecil, ini belum ada yang mendominasi ya, sehingga nanti pasti ada yang meledak, ada yang mendominasi nantinya ya. Ini masih kecil, biasanya kan kalau kecil begini jangan masuk dulu ya, karena ini berisiko. Kemudian nanti kira-kira kalau dia naik sampai di mana ya? Kalau naik kita ukur dulu range-nya yang kemarin, ambil yang terdekat kemarin aja di sini. Sehingga kalau dia naik kita ambil dari low-nya. Kalau dia belum ada turun ya, maka kalau naik kemungkinan akan sampai di resisten di sini. Ya, mendekati resistennya. Kemudian kalau turun sampai di mana? Kalau tidak ada naik lagi sampai di situ, maka turunnya maksimal di sini. Nah, tentu tidak selalu begini, tidak selalu di range-nya enggak. Tergantung tadi, karena dari awal pemain kecil ya. Tidak ada yang big player masuk, maka nanti akan naik turun biasanya enggak terlalu jauh. Maka gunakan high dan low-nya di sini. Ini high dan low-nya. Ini high-nya. Di sini ada sumbu itu, ada high-nya tertingginya. Kemudian yang di bawahnya ada low-nya, sumbu di sini, merah itu. Kita uji di antara high dan low ini, kira-kira break kemana. Kalau break ke atas berarti cenderung naik, kalau break ke bawah berarti cenderung turun. Nah, kita coba geser. Nah, sekarang dari mulai di sini mencoba tadi naik, tapi sampai di level ini, sehingga kita tidak bisa entry karena pas berada di resisten. Ya, di resisten itu jangan entry, tunggu sekalian naik atau turun sekalian, atau justru kita tunggu di antara ini. Kemudian perhatikan waktu, kalau ada waktu jam 11 ke atas, pergerakan masih pendek, sudah tinggalkan sudah. Ya, nanti kena prank kita nanti, kalau enggak kita segera keluar dari marketnya. Ini seperti ini, naik kemudian kembali lagi. Ini berada di area supportnya di sini, kembali lagi ditolak, nanti bisa naik lagi. Ya, bahkan sampai pagi hanya sampai di sini. Kemudian perhatikan ketika yang kemarin ini pendek, kecil sekali dibanding dengan 2 hari yang lalu, maka nanti akan mulai lebih besar ya. Mungkin 1 kali 2 kali akan sejajar. Ini akan konsolidasi, setelah itu akan meledak. Meledak bisa seperti ini atau seperti ini ya, range-nya. Kita gunakan yang paling dekat dari runningnya itu ya di sini 1 hari kemarin. Kalau ini lewat, maka baru kita gunakan yang lebih panjang di sini.